Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang semangat pembaharuan di negara muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pembaharuan dalam bahasa Arab, pembaharuan dikenal dengan kata istilah tajdid, begitu ya. Jaddada yujaddidu tajdidan. Pembaharuan menjadi baru, begitu. Nah, secara harfiah bermakna modernisasi atas ajaran Islam yang bersifat relatif dan terbuka untuk perubahan. Ini adalah perpanjangan makna dari solihun likulli zaman wa makan. Artinya ajaran Islam itu bersifat relatif dan terbuka untuk perubahan. Perubahan di mana? Di setiap waktu dan di setiap tempat bisa berbeda-beda, begitu. Nah, secara istilah tajdid memang berarti sebuah upaya dan aktivitas untuk ini tujuannya ya, untuk mengubah kehidupan umat Islam dari keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan yang hendak diwujudkan demi kesejahteraan, kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat sebagaimana yang dikehendaki oleh nilai-nilai ajaran Islam, begitu. Oke, pembaharuan tajdid. Pembaharuan di negeri Timur Tengah itu melingkupi 3 hal besar ya. Yang pertama adalah keberagaman, yang kedua adalah pemikiran, yang ketiga adalah gerakan sosial umat. Keberagaman ini bisa dilihat pada abad ke-12, di mana kita sedang jaya-jayanya Islam mencapai puncak masa keemasan, menjadi peradaban terbesar, peradaban paling bagus sedunia. Lalu kemudian menurun kualitasnya hingga ke abad 14. Nah, pada waktu itu umat Islam tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, dalam artian tidak memikirkan sains, tapi hanya memikirkan bagaimana menjadi pribadi yang soleh di mata penduduk langit, begitu. Nah, ingin menjadi sosok yang menjadi pribadi yang soleh di akhirat tapi melupakan duniawi, ini tidak bisa sepenuhnya bisa berjalan. Maka kemudian ketika umat Islam dicekoki dengan ajaran-ajaran yang bersifat sudah nanti saja, yang penting sing penting ikhlas, sing penting zuhud, sing penting yang hal-hal bersifat ukhrawi, begitu ya. Ini menjadikan umat Islam menjadi nomor yang paling belakang dalam hal sains. Tidak bisa dipungkiri umat Islam mengalami keterbelakangan dalam hal keilmuan modern pada waktu itu. Nah, pada abad ke-17 muncullah kemudian beberapa ulama-ulama yang menginginkan pembaharuan,
baik di Timur Tengah, baik itu di negara Mesir, di negara Madinah, di negara Makkah, lalu kemudian di negara semenanjung Arab begitu, menginginkan kebaruan. Contoh keberagamaan, mereka lebih kepada yang awalnya setelah runtuhnya masa emas peradaban Islam, mereka sering melakukan memberikan sesajen di bawah pohon besar, memberikan sesajen di patung-patung besar. Itu dirubah total. Nah, lalu kemudian diganti dengan amalan-amalan yang betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi begitu. Yang diajarkan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian ada pula model pembaharuan tajdid, pemikiran. Pemikiran ini yang awalnya menganggap filsafat sebagai sesuatu yang menakutkan, yang berbahaya, yang bisa berbuat dosa apabila mempelajarinya. Nah, itu kemudian mulai digalakkan pemikiran-pemikiran filsafat yang bernilaikan keislaman. Ada Pak, contohnya ada banyak. Ada Nuruddin Ar-Raniri dari Aceh yang menjadi murid ulama Nusantara, yang menjadi murid di Timur Tengah, yang kemudian beliau juga menjadi panutan sufi, panutan filsafat juga, iya filsafat. Ini kemudian memperkaya hazanah keilmuan Islam yang sebelumnya jumud gitu. Sudah nggak usah belajar filsafat nanti gara-gara siapa yang ngomong tidak boleh mempelajari filsafat? Al-Ghazali begitu ngomongnya, Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian ditelan mentah-mentah oleh umat Islam. Nah, padahal sebenarnya yang kalau kita baca tahafut miliknya Al-Ghazali yang mengkritisi filsafat, itu sebenarnya filsafat yang dikritisi adalah filsafat yang kebablasan, yang membahas tentang zatnya Tuhan. Nah, itu memang tidak boleh dalam ajaran tauhid begitu ya. Tapi kalau dalam hal-hal misalkan filsafat, ilmu yang menjadi sumber dasar bagi munculnya ilmu-ilmu baru modernitas yang berkembang di Eropa, maka filsafat seperti itu bolehlah kita pelajari. Begitu. Itu dalam segi kebaruan pemikiran begitu ya. Lalu kemudian ada juga perbaharuan tajdid dalam sisi gerakan sosial umat. Emang ada Pak? Ada banyak sekali. Islam itu punya instrumen gerakan sosial umat bernama Baitul Mal wa Tamwil, BMT begitu ya. Nah, anak-anak yang belajar di FEBI, mahasiswa-mahasiswa yang belajar di FEBI kemungkinan besar akan paham dengan Baitul Mal wa Tamwil. Nah, bagi yang belum pernah belajar, di sini Baitul Mal wa Tamwil itu sebagai bendahara negara, perbendaharaan negara, kas negara, APBN lah kalau sekarang, yang digunakan untuk membiayai semua proyek-proyek negara, baik itu proyek infrastruktur ataupun proyek-proyek yang melibatkan sosial keumatan. Contohnya apa sosial keumatan? Ya, dari Baitul Mal wal Tamwil itu uangnya kemudian dipasrahkan atau diserahkan dalam bentuk rupa pembangunan infrastruktur yang seperti puskesmas, seperti rumah sakit, mustasfa, rumah sakit gitu. Nah, ini yang kemudian awalnya yang hanya mengumpulkan zakat lalu kemudian membagi-bagikannya kepada fakir miskin, ini kemudian beralih kepada pembangunan mustasfa begitu. Kenapa kok seperti itu? Ini kembali seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman keemasan Islam, yaitu
membangun infrastruktur kebutuhan umat, khususnya sosial keumatan, mulai dari rumah sakit, mulai dari taman pendidikan, itu gratis semuanya begitu. Kalau di zamannya Harun ar-Rasyid itu taman pendidikan mulai dari balita, anak-anak, lalu kemudian ibtidaiyah, lalu kemudian tsanawiyah, lalu kemudian aliyah, lalu kemudian al-jami'ah begitu ya. Nah, itu bentuk salah satu tiga-tiganya kebaruan yang sedang terjadi pada abad akhir 17 sampai kemudian abad ke-20. Di Arab sana kemudian berkembang tiga hal ini. Ada Pak yang ditiru di Indonesia? Ada. Salah satunya organisasi masyarakat besar yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu meniru gerakan sosial keumatan. Jadi membangun fasilitas kesehatan, membangun fasilitas pendidikan. NU juga Pak? Iya, NU juga iya. NU mendirikan sekolahan, lalu kemudian mendirikan rumah sakit, begitu itu ya, sama halnya seperti Muhammadiyah. Juga ditiru ternyata oleh beberapa ormas-ormas besar di negeri kita. Oke, lanjut. Nah, ada nilai positif dari munculnya gerakan pembaharuan. Yang pertama, nilai persatuan. Oh, jelas ini nilai persatuan. Lalu kemudian nilai solidaritas, lalu kemudian nilai pembaharuan, lalu kemudian nilai jihad dalam yang benar begitu, lalu kemudian nilai kemerdekaan. Ini sangat penting sekali ya, nilai kemerdekaan, karena manusia pada prinsipnya diberikan kebebasan untuk memilih begitu ya, free will, kebebasan untuk memilih antara maju atau stagnan atau bahkan mundur, antara pilihan menjadi yang terbaik atau menjadi yang terburuk, atau menjadi pilihan yang tercepat ataupun yang terlambat begitu, dan juga menjadi pemimpin atau menjadi pengikut. Nah, ini free will yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Free will ini bisa kalian baca, bisa kalian pahami dalam filsafat manusia atas kehendak. Bahasa Arabnya itu kasab, lalu kemudian berhubungan dengan nafas jiwa, lalu kemudian berhubungan dengan roh begitu. Oke, kembali lagi ke nilai positif. Artinya 5 nilai positif ini paling tidak bisa kita teliti, ada 5 itu. Ada 5 nilai positif dari gerakan pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah. Pemakalah misalkan yang tadi di kelas sudah melakukan pemetaan dalam hal pemikiran begitu ya, pemikirannya Jamaluddin Al-Afghani dan lain-lain sebagainya. Terima kasih kepada pemakalah sudah dijelaskan. Yang jelas semua pemikiran, semua keberagamaan, lalu kemudian semua gerakan sosial keumatan begitu ya, memiliki nilai positif yang berupa 5 yang ada di slide sekarang ini. Oke, ini agak turun. Sebab terjadinya pembaharuan. Kenapa kok ada pembaharuan? Yang pertama jelas ada perubahan sistem pemerintahan Islam. Dari awalnya kekhalifahan pada zaman 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berubah menjadi kerajaan. Nah, apakah di Timur Tengah juga? Iya, di Timur Tengah mulai dari kekhalifahan Turki Ottoman atau Turki Utsman berubah kemudian menjadi kerajaan di Arab Saudi, kemudian juga dipegang oleh kerajaan Bani Saud gitu ya, King Saud itu. Lalu kemudian sistem demokrasi dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki. Jadi kalau ada yang menganggap kekhalifahan sekarang adalah yang paling penting, lawang sekarang kekhalifahan model khilafah seperti itu sudah tidak laku dan sudah berganti rupa dengan sistem monarki.
Pak, itu kan katanya khilafah janji Allah. Ya janji Allah, tapi kalau memang ada nanti kalau memang ada ya benar-benar ada kalau memang janji Allah. Cuman kan kapan pastinya Allah tidak memberikan kepastian. Lagi pula kekhalifahan yang sedang digembor-gemborkan di belahan dunia sini dan belahan dunia lainnya itu kalian kalau teliti adalah kekhalifahan bukan berbasis satu keumatan tapi berbasis ormas. Ingat ya, kekhalifahan yang kalian baca dalam sebuah misalkan buletin atau misalkan jamaah atau kemudian halakoh yang kalian terima, itu kekhalifahan yang masih bersifat keormasan. Kenapa? Karena kekhalifahan yang mereka bawa itu masih berupa penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang kalau dalam ilmu tafsir ya, ayat-ayat kekhilafahan yang mereka angkat ini masih berupa ayat-ayat yang ambigu, artinya punya nilai makna yang ambigu, bisa A bisa B begitu. Yang paling benar siapa? Nggak ada yang paling benar. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Ya karena hanya berupa penafsiran, bukan berupa petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi tentang kekhalifahan kurang lengkap. Nggak ada pemerintahan kekhilafahan yang ditunjuk oleh Rasulullah itu hanya berlangsung selama 30 tahun sejak meninggalnya Nabi. Dan itu terjadi hanya sampai pada masa Umar saja. Hanya sampai pada masa Ali, sahabat Ali saja. Selebihnya bukan kekhilafahan tapi kerajaan. Ingat ya. Perlu diingat. Jadi kalau ada yang mengatakan khilafah berdasarkan ayat, itu ayatnya masih ambigu, bisa ditafsiri A, bisa ditafsiri B, tidak ada yang paling benar. Karena sesama mufassir, sesama ahli tafsir Al-Quran, sejak zamannya sahabat Nabi sampai zaman sekarang itu masih perdebatan. Pak, kalau tidak menjalankan syariat Allah maka kemudian menjadi kafir, Pak. Itu tidak demikian. Kekhilafahan yang mereka dengungkan itu kalau terus kemudian tidak mendukung khilafah yang mereka angkat, kafir. Tidak demikian. Karena apa? Karena memang ayat-ayat yang mereka sampaikan itu hanya dibaca dan dimaknai secara letterleks atau tekstual saja. Wa man lam yahkum bi ghairi hukmillahi fa ulaika humul kafirun, begitu misalkan. Kalau saya baca ayat seperti itu punya yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Tidak bisa hanya memenggal ayat sepotong kalimat terus kemudian dimaknai lalu kemudian dijadikan pegangan bagi organisasinya untuk mengajak, memaksa orang lain mengikuti ajarannya. Tidak demikian. Setiap ayat punya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Itu harus kalian baca. Jangan sekedar dibaca ayatnya, dipahami lalu kemudian dipahami secara tekstual pula. Salah besar, bisa jatuh ke dalam jurang kesalahpahaman begitu. Itu tadi ya. Oke, jadi kalau ada yang ngomong ayat, maka tanyakan dulu asbab nuzulnya apa. Kalau dia nggak bisa jawab, ya mohon maaf, dilewati aja ya, begitu. Oke, kita lanjut. Ada perpecahan umat akibat banyaknya pertentangan aliran dalam Islam yang didasari oleh adanya taklid yang membabi buta. Ini kalau kalian membaca buku yang berjudul Al-Milal wan Nihal karyanya Asy-Syahristani,
bukunya tebel, paling ya setebal sekitar 15 cm begitu ya. Itu kalau kalian baca, di situ ada 70 lebih sekte, aliran atau mazhab yang ada di umat Islam. Apa itu Pak? Wah, banyak sekali, kalian bisa cari nanti di Google. Al-Milal wan Nihal, terjemahan Indonesia. Nanti di situ akan kalian ketahui bahwasanya ternyata banyak pemikiran-pemikiran yang ada di umat Islam dan semuanya itu mengaku paling benar. Kalau semuanya mengaku paling benar, wah, bisa perang. Itu kalian baca nanti ya. Al-Milal wan Nihal judulnya. Al-Milal wan Nihal Asy-Syahristani atau Asy-Syahrustani atau Asy-Syahrustani. Yang paling benar adalah Asy-Syahristani. Begitu. Di situ ada banyak aliran yang taklid membabi buta terhadap pemimpin-pemimpin mazhabnya, pemimpin-pemimpin alirannya, pemimpin sektenya begitu. Termasuk mereka kemudian melaksanakan baiat. Baiat terhadap pemimpin agar apa? Agar benar-benar setia kepada kelompoknya saja. Wah. Boleh Pak? Ya boleh, tapi jangan sampai taklid. Kalau sampai taklid maka mohon maaf, biasanya kalau orang sudah taklid, pokoknya seperti kata pemimpinku ya kayak gini, itu biasanya nanti kemudian mereka akan kehilangan objektivitas dalam penilaian di otak mereka. Begitu ya, hati-hati sekali. Lalu kemudian ada sebab terjadinya ada adat istiadat dan ajaran agama Islam yang masuk mengakar pada keyakinan umat Islam sehingga banyak memunculkan TBC. Apa itu TBC? T, taklid, B, bid'ah, C, hurufat, curofat tulisannya, hurufat kalau bacanya ya. TBC ini yang kemudian sering digagas oleh Yai Ahmad Dahlan ketika awal-awal mendirikan organisasi beliau di Yogyakarta. Nah, apakah di Timur Tengah juga ada Pak? Banyak juga di Timur Tengah seperti itu. Hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, nah itu kemudian biasanya akan menimbulkan TBC. Ada yang ngomong tahayul bid'ah khurafat, ada yang ngomong taklid bid'ah khurafat. Silahkan. Itu ya sebab terjadinya ada 4 itu ya. Diingat betul-betul karena ada kemungkinan ini keluar dalam UTS atau UAS. Oke, lanjut. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Konteks keindonesiaan. Nah, pemikiran keislaman menempati posisi yang sentral di Indonesia. Ini bisa dilihat dari beberapa tokoh yang melahirkan ormas-ormas besar di Indonesia. Jadi ormas ini yang kemudian menjadi harapan baru masyarakat dalam memaknai agama Islam secara luas. NU dengan sikap tradisionalnya, Muhammadiyah dengan sikap Islam berkemajuannya, Nahdlatul Wathon ada Pak? Ada. Tengku TGB itu yang dari Nusa Tenggara itu Nahdlatul Wathon. Lalu kemudian Wahdah Islamiyah. Lalu kemudian ada Sukarti. Ada di Salatiga itu ada Sukarti. Salafi begitu ya, Sukarti ada. Nah, lalu kemudian yang jelas disadari atau tidak menurut Nurholis Majid, dunia Islam merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang dalam hal sains di antara penganut-penganut agama besar lainnya begitu. Ya, ada benarnya ada tidaknya begitu ya. Tapi kita anggap saja Islam masih terbelakang. Ini untuk melecut semangat agar bisa 2 kali lebih maju, 3 kali lebih maju. Oke lah, kita mungkin mengetahui beberapa fakta ilmuwan doktor, ilmuwan profesor di asli Indonesia yang berkarya di luar negeri, yang menjadi penemu besar sains atau bahkan menerima Nobel. Oke, nggak apa-apa ya, betul. Tapi masih
perlu diingat bahwasanya Islam di Indonesia masih menjadi konsumen dari produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain atau agama lain. Begitu ya. Masih menjadi konsumen. Pabrik air minum yang paling besar dikuasai oleh siapa? Pemiliknya agamanya apa? Saya tidak bersikap rasis, tapi ini untuk melecut semangat orang-orang Islam agar ayo ndang bangun melek, lalu kemudian berkarya menciptakan pabrik yang besar begitu ya. HP-mu itu pabriknya orang Islam enggak? Paling yang Islam adalah pengemasannya, bagian pengemasan. Saya punya harapan besar salah satu di antara kalian yang menonton video ini menjadi pengusaha besar multinasional yang konsumennya itu tidak hanya orang Islam, tapi juga konsumennya adalah umat non muslim juga ya. Nah, kembali lagi, negeri-negeri Islam jauh tertinggal dari Eropa Utara, Amerika Utara, Australia dalam hal sains begitu. Mereka sudah menemukan yang namanya nanopartikel. Kita masih ribut halal haram. Kita masih ribut halal haram, masih ribut wakaf. Nanti kalau gedungnya dihancurkan, terus batu kerakalnya mau diapain begitu ya. Hukumnya batu kerakal bekas gedung wakaf gimana? Padahal orang luar sudah berlomba-lomba menciptakan nanopartikel. Kita masih berkutat di seputaran itu saja. Ayo dong, bangkitkan semangat agar umat Islam jadi peradaban, tidak hanya membahas hitam putih hukum Islam. Nggak ada selesainya, tinggal baca buku beres. Tuntun umat, ini loh hukumnya, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Umat Islam jangan sampai menjadi konsumen saja. Kita itu jangan sampai dipeluk-peluk jadi konsumen tok. Jadilah produsen yang konsumennya orang lain. Begitu. Nah, ini bisa kalian baca ya, tulisannya Nurholis Majid di buku Peradaban Islam begitu. Dengan kata lain, kita itu sulit menemukan negeri Islam yang dapat menjadi contoh peradaban dunia, baik dari segi kemandirian ekonomi, penerapan hukum, seni dan budaya, dan lain sebagainya. Apalagi hukum. Koruptor bisa tidur di ruang ber-AC, enak banget. Koruptor di Indonesia kurang ajar. Saya itu paling gregetan lihat koruptor itu masih bisa tidur di ruangan AC. Sementara tetangga saya untuk makan besok saja tidak bisa. Untuk makan besok aja tidak bisa mereka. Kok koruptor masih bisa tidur di ruangan AC? Kurang ajar banget. Hakimnya kurang menekankan keadilan. Mati hukum di Indonesia lama-lama kalau seperti ini. Sorry curhat. Kita kembali lagi. Semoga akan ada di antara kalian yang menjadi hakim, yang menonton video ini menjadi hakim yang benar-benar adil. Susah memang. Tapi itu harus tetap dijalani. Begitu ya. Oke, lanjut. Sudah selesai ternyata. Baik, teman-teman semua yang sudah menonton video ini, paling tidak berilah komen sedikit begitu ya dalam video ini. Lalu kemudian yang untuk teman-teman mahasiswa, tolong video ini nanti direview, diresume, lalu kemudian
resume dari awal sampai akhir. Siapa tahu hasil resume kalian itu bisa menjadi salah satu soal dalam UTS atau UAS nanti. Oke, baik, terima kasih. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua menjadi orang yang terbaik di masanya, menjadi pemuda yang terbaik bagi umat Islam, bagi negara, dan bagi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.